Detik-detik matahari menyibak gelap malam. Berlahan, hamparan berkilau kekuningan itu tampak seperti menerobos masuk menuju daratan yang merona hijau. Sebuah teluk terlihat di kurung garis pantai yang melekuk. Beberapa kapal dan perahu mulai lalu lalang seiring terangnya hari. Sejenak terlintas di dalam benak. Teluk itu tak ubahnya sebuah kediaman yang penghuninya baru saja terjaga. Kesibukan mulai terlihat di sana. Namun, teluk itu tak lagi seramai dahulu, ketika ia menjadi dermaga bagi ratusan kapal dari berbagai pelosok dunia. Masa itu telah berlalu, dan kini hanya tinggal sebuah kenangan yang tak juga begitu terang. Lok Semawe, begitulah nama wilayah di mana teluk ini berada. Sebuah wilayah di pesisir utara Aceh yang terletak di sebelah barat Diamond Point pada koordinat 5,7 lintang utara dan 97,2 bujur timur. Keletakannya di tepi Selat Malaka yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia pun telah menjadikan Lok Semawe sebagai salah satu pelabuhan strategis dalam masa sejarahnya. Teluk yang melindungi kapal-kapal dari muson barat yang kejam. Deretan perbukitan yang memberikan hawa yang nyaman bagi awak kapal, serta laguna dan kanal-kanal yang memudahkan perhubungan dengan masyarakat setempat. Semuanya telah menjadikan Lok Semawe sebagai pelabuhan ideal bagi para pelaut, seperti diakui seorang pensiunan Kapten Laut Kerajaan Belanda, J.H.P. Schmidt, dalam satu tulisan yang diturunkannya pada tahun 1887. Masa sejarah Lok Semawe sebagai sebuah dermaga penting di jalur Sutra Bahari telah dimulai bersama kemunculan dinasti Salihiyah atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Islam Samudra Pasai. Tokoh-tokoh yang dijumpai makamnya di kawasan inti tinggalan sejarah Samudra Pasai di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, membuktikan bahwa Samudra Pasai adalah sebuah pusat kebudayaan yang ramai didatangi oleh berbagai suku bangsa di dunia, baik dari barat maupun timur. Salah seorang di antara mereka adalah Abdullah bin Muhammad yang wafat pada tahun 816 Hijriah atau 1414 Masehi di Gampung Kota Krung hari ini. Ia adalah keturunan kelima dari Khalifah dinasti Abbasiyah Al-Mustansir Billah di Baghdad. Ia telah berhijrah dan bermukim di Samudra Pasai dan kemudian diangkat
menjadi Sadrul Akabir atau pemuka para pembesar. Ibnu Battuta yang menulis laporan kunjungannya ke Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-14 Masehi juga menceritakan bagaimana ia telah disambut oleh wakil Syah Bandar di dermaga Samudra Pasai. Di sana, ia mengatakan ada sebuah bangunan untuk peristirahatan yang disebut dengan Sarha. Letak bangunan itu sekarang diperkirakan berada di Kampung Kuala Meraksa atau Blangcut, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Sumawe. Tim peneliti dari Central Information for Samudra Pasai Heritage atau CISA telah menemukan bukti-bukti baru yang menunjukkan bahwa Lok Sumawe telah dihuni oleh masyarakat pelaut zaman Samudra Pasai, setidaknya sejak abad ke-14 Masehi. Tim berhasil menemukan tidak kurang dari 28 situs komplek makam dan permukiman dari zaman Samudra Pasai yang tersebar di berbagai kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kota Lok Sumawe. Semuanya terkait erat dengan keberadaan teluk serta dermaga Lok Sumawe. Suatu kenyataan yang secara konkret mengidentifikasikan permukiman-permukiman kuno tersebut merupakan milik masyarakat pelaut Samudra Pasai ialah dengan ditemukannya beberapa nisan bersurat yang menginformasikan predikat pemilik makam sebagai mu'alim di masa hidupnya. Mu'alim bermakna pelayar atau navigator. Di antara tokoh-tokoh mu'alim itu adalah Mu'alim Idapun Ahmad bin Idapun Ahmad yang makamnya berada di situs Alulim, Kecamatan Blangmangat. Dari berbagai temuan tersebut dihasilkan suatu kesimpulan kuat bahwa Lok Sumawe merupakan daerah permukiman para pelaut Samudra Pasai. Teluk dan dermaga Lok Sumawe yang berada di timur Gampong Pusung Lama sekarang atau utara Meraksa dan Kandang merupakan lokasi pendaratan di zaman Samudra Pasai. Diperkirakan dari sini pula armada-armada perdagangan dan militer kerajaan Samudra Pasai telah dipersiapkan untuk berlayar, mengembangkan hubungan antar bangsa, serta dakwah kepada agama Allah.
Untuk itu pula kemudian, teluk tersebut dinamakan dengan nama Teluk Samawi. Samawi diambil dari kalimat sama kar, yang berarti langit penaung, sebuah julukan yang diberikan kepada Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-15 Masehi, dikarenakan wilayah kekuasaannya yang luas. Nama Samawi ini pula lah yang kemudian diambil untuk menyebutkan daratan di mana teluk ini berada, Lok Semawe. Sampai dengan hari ini, sekalipun keramaian di lokasi teluk laut itu sudah memudar, tapi ia tetap masih menjadi tempat yang sangat aman untuk perlindungan kapal dari terjangan angin kencang. Ia adalah berlian untuk sepanjang waktu. Kebesaran pelabuhan yang barangkali tertua di pantai utara Aceh ini sekarang memang tak wujud lagi. Namun ratusan batu nisan dan puluhan bekas permukiman kuno yang tersebar di berbagai wilayah Kecamatan Lok Semawe adalah jejak yang belum hapus dan masih harus dilestarikan untuk senantiasa menjadi bukti akan masa-masa kebesaran itu.